Lili Sudriaweni SIPMHUM dan Ibu Dr. Lolita Sari SAG MSI dengan tema yang sangat menarik yaitu yang dibawakan oleh Ibu Lili Sudriaweni SIPMHUM yaitu Good Manners dan Ibu Dr. Lolita Sari SAG MSI Bincang Kearsipan. Nah, dengan bersamanya kita akan bersama-sama menambah wawasan, berbagi ide, dan tentu saja mendapatkan banyak ilmu baru yang bermanfaat tentang kearifan dan juga dengan good manner. Sesi ini akan dipimpin langsung oleh moderator kita yang luar biasa, yaitu Saudari Amanda Rahma Alia. Jadi teman-teman, yuk kita sambut dengan penuh semangat dan perhatian Saudara Amanda Rahma Alia untuk kami dipersilakan. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lili Sudriaweni SIPMHUM, Ibu Dr. Lolita Sari SAG MSI selaku narasumber pada acara hari ini dan teman-teman jurusan ilmu perpustakaan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan bersama hari ini. Perkenalkan, saya Amanda Rahma Alia selaku moderator yang akan membantu jalannya acara pada sesi kali ini. Baik, sebelum kita memulai sesi penyampaian materi, izinkan saya membacakan profil singkat dari narasumber pertama kita pada hari ini, yaitu Ibu Lili Sudriaweni SIPMHUM. Jadi Ibu Weni merupakan dosen pada Departemen Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ibu Weni menyelesaikan pendidikan sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2004, kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Indonesia dengan konsentrasi ilmu perpustakaan dan informasi pada tahun 2011. Saat ini, beliau juga sedang menempuh pendidikan program doktoral di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam perjalanan karir akademiknya, beliau telah berpengalaman menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi, diantaranya UIN Imam Bonjol Padang, serta pernah menjabat sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Dharma Andalas Padang, sebelum akhirnya bergabung sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 2016 hingga sekarang. Bidang pengajaran dan penelitian beliau meliputi preservasi dan ilmu informasi, publikasi ilmiah, serta bibliometrik. Ibu Weni juga aktif menulis berbagai karya ilmiah dan sejumlah artikel di jurnal nasional dan internasional. Tidak hanya aktif dalam bidang akademik, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi profesi seperti Ikatan Pustakawan Indonesia, Asosiasi Dosen Ilmu Adab, serta Asosiasi Dosen Ilmu Perpustakaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, di mana beliau menjabat sebagai Bendahara Nasional. Dengan pengalaman dan dedikasi beliau yang luar biasa di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, tentunya kita akan mendapatkan banyak wawasan baru dari paparan beliau hari ini yang akan membahas good manner. Lalu, narasumber kedua kita yaitu Ibu Dr. Lolita Sari SAG MSI. Beliau ini merupakan dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan aktif sebagai tutor di Universitas Terbuka sejak tahun 2020 hingga sekarang. Ibu Loli menempuh pendidikan sarjana agama di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, kemudian memperoleh gelar sarjana ilmu perpustakaan dari Universitas Yarsi, lalu kemudian melanjutkan ke jenjang magister dengan konsentrasi ilmu perpustakaan di Universitas Indonesia dan menyelesaikan program doktor di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi ilmu perpustakaan dan informasi. Beliau aktif sebagai dosen dan peneliti dengan minat penelitian ilmu perpustakaan dan informasi serta record management. Nah, dengan pengalaman yang luar biasa dalam bidang kearsipan dan ilmu perpustakaan, tentu materi yang akan disampaikan oleh beliau akan sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu mengenal makna arsip dalam film. Untuk itu, kepada kedua narasumber kita, Ibu Lili Sudriaweni SIPMHUM dan Ibu Dr. Lolita Sari SAG MSI, kita persilakan. Beri tepuk tangan ya teman-teman.
Selamat pagi semua. Boleh berdiri ya? Gimana hari ini? Sehat? Senang ya di sini udaranya segar ya. Ada yang sakit? Baru semua nih. Ada yang sakit? Tidak. Senangnya ini wajah-wajah kenal semua ya. Mungkin ada beberapa yang enggak. Tapi semuanya alhamdulillah begini bahagia banget melihat wajah-wajah kalian. Wajah habis mandi, habis sholat, habis wudhu ya. Sholat duha nggak tadi? Alhamdulillah soleh dan soleh banget ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi nih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, anak muda itu harus semangat. Tidak boleh loyo, tidak boleh ya. Apalagi ini baru semester 1, masih giroh ya, masih giroh kata orang-orang. Baik, hari ini saya akan membawakan good manners. Kenapa sih Bu ini bicara tentang good manners gitu ya? Kan tadinya udah sering perpus gitu ya, bawainnya yang berbau-bau ilmiah dong Bu gitu. Tapi ternyata enggak. Kalian ini adalah calon pustakawan soleh dan soleha. Jadi harus tahu gimana harus bersikap, gimana harus berempati, bersosialisasi, berkomunikasi. Kita harus tahu. Jadi tahu dasar-dasarnya dulu. Jadi hari ini bukan seminar ya, tapi kita anggap aja lah seminar ya. Manners for UIN student. Jadi kalian ini termasuk adalah salah satu bagian dari UIN Sarif Hidayatullah Jakarta ya. Kalian adalah bagian terpenting dari UIN Sarif Hidayatullah Jakarta. Mahasiswa UIN. Yang membedakan kalian dengan mahasiswa lain apa? Kita punya karakter muslim dan muslimah. Mungkin kalau yang lain punya juga, tapi tidak sekental kita di UIN. Jadi UIN itu menempuh pendidikan di UIN itu selain dapat dunia juga menuju sukses akhirat. Karena kata sebuah hadis katanya gini ya, saya lupa hadisnya yang mana, tapi kalian nanti boleh searching, boleh cari yang mana gitu ya, bahwa kalau kalian sudah menggenggam akhirat, insya Allah dunia juga jadi genggaman. Jadi tujuan kita di dunia ini adalah sementara dan tujuan akhir kita, kampung kita adalah kampung akhirat. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berkarya di dunia. Justru ini adalah jembatan kita. Kita yang menentukan maunya surga atau maunya neraka. Dari sekarang kita menentukannya. Ya. Nah ini bukannya gue ini tuh jadi ustazah sih gitu ya. Gak apa-apa lah ya, tapi sedikit menyampaikan. Karena kenapa? Karena pada dasarnya dosen-dosen prodi ilmu perpustakaan itu ingin anak-anaknya, mahasiswanya itu selamat dunia akhirat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada pagi ini kita berada di suasana yang gembira, ya gitu kan? Senang kan? Senang, oke. Terima kasih ucapan kepada panitia kakak-kakak penting luar biasa yang telah mengajak kami kedua ini di tempat yang luar biasa, dan ibu senang, anda juga senang tentunya ya, dikelilingi oleh gunung-gunung ini kan. Pagi-pagi itu udah ini belum? Udah lihat gunung-gunung belum? Udah kan? Belum? Nah, belum foto-foto? Ah, ibu mau udah tadi ya. Iya, nah itu salah satu dari rekod. Yang salah satu dari rekod adalah apa? Jadi merekam. Sana aja dah. Ntar dulu, belum sampai materinya. Nah ini mengenal makna arsip dalam film, ya kan? Jadi next aja. Oke. Biasanya kalau kita mengenal rekod, mengenal arsip itu biasanya tuh bukan kertas kan? Iya nggak sih? Iya nggak? Mana arsipmu? Tadi bayangan kita kan kertas.
Jarang kita ambil, mana arsipmu? Oh video. Mana arsipmu? Oh musik. Jarang kan? Ya enggak sih? Mana arsipmu? Arsipmu mana? Bentuk dokumen. Dalam bentuk dokumen. Oke, siap. Bagus, cakep. Siapa namanya? Pak Is. Oh, Pak Is. Oke, tepuk tangan Pak Is. Nah, ini kita belajar memaknai arsip ya, rekor, arsip, dokumen, informasi, terekam dan seterusnya dalam bentuk film. Jadi Ibu nanti nggak banyak bicara, kita nonton aja filmnya. Nanti Anda melihat dari sekian film-film itu mana yang kira-kira yang dimaknai oleh arsip. Nanti Ibu tanya, tapi nggak ada hadiahnya sih. Lupa bawanya. Oke ya. Oke, next aja. Nah ini sebelum nanti kita memutar film, ini ada pendapat dari Xavier bahwa yang dimaknai dengan record itu adalah any record evidence of an activity. Siapa yang bisa menerjemahkan? Yang bahasa Inggrisnya skornya tinggi siapa? Orang pustakawan asli Paris, arkeolog itu harus pintar bahasa Inggris. Coba. Kalau nggak ada yang maju, kakak ini dikasih apa nih? Dikasih sanksi atau gimana? Disuruh push up. Siapa ya? Jangan disusah-susah, yang dipahami aja coba. Any record evidence of an activity. Itu menurut Stevio tentang rekod. Siapa? Artinya itu semua rekaman adalah bukti dari sebuah kegiatan. Sebuah rekaman. Sebuah rekaman adalah bukti dari sebuah kegiatan. Nah ini kan Anda berkegiatan kan? Ya enggak? Nah nanti buktinya apa? Foto. Apa lagi? Video. Apa lagi? Hah? Apa? Termasuk dokumen nggak? Iya, berarti video, foto, dan dokumen itu kata step word audio. Nah ada lagi satu lagi. Next. Nah ini rekod menurut standar Australia. Kalau tadi kan hasil kegiatan menghasilkan suatu rekaman. Nah kalau misalnya menurut standar Australia, baca nggak? Coba, siapa yang bisa baca? Itu nggak bawa hadiah, tapi ayo dong baca. Siapa yang baca? Tadi udah cowok, sekarang cewek. Kayaknya nggak? Kak, digedein nggak? Itu informasi. Ini. Pelan-pelan bacanya biar orang paham. Rekod itu informasi tercatat dalam bentuk apapun, termasuk data dalam sistem komputer yang dibuat atau diterima dan dipelihara oleh suatu organisasi atau orang dalam transaksi bisnis atau pelaksanaan urusan dan disimpan sebagai bukti kegiatan tersebut. Oke, pintar. Jadi rekod kata kuncinya adalah informasi yang tercatat dalam bentuk apapun. Jadi dalam media apapun. Paham ya sampai sini ya? Paham nggak? Oke, soalnya nanti ibu tanya lagi. Next. Oke, tadi sudah rekod. Rekod tadi hasil dari rekaman dari hasil kegiatan. Kemudian yang kedua adalah informasi dari hasil apa tadi? Ibu juga lupa. Balik lagi nih kak. Balik lagi kak. Halo kak. Balik lagi. Informasi tercatat dalam bentuk apapun. Oke, sekarang arsip. Jadi kalau memaknai arsip itu adanya rekod, adanya arsip. Nah rekod itu dia masih berjalan seperti ini kegiatan.
kegiatannya masih berjalan, kemudian akan menghasilkan suatu dokumen, suatu dokumen dalam berbagai media, oke ya. Nah, setelah dia berjalan, maka akan menjadi suatu arsip. Jadi rekod itu dia masih dinamis, kemudian ketika jadi arsip dia akan disimpan di ruang arsip. Nah, sekarang kita coba ini. Apa itu arsip? Mudah-mudahan dari sini nanti Anda paham ya. Nah, tadi wanita, sekarang pria. Sampai membaca, ini pria, perempuannya banyak banget ya. Oke, yang laki-laki, coba ini Mas. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan, daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Oke, tepuk tangan. Siapa Mas namanya? Raihan. Oke, Raihan. Mudah-mudahan paham ya semuanya. Tadi adalah rekod adalah hasil dari kegiatan, ya kan? Sampai sini ya. Apakah itu data, apakah itu dalam bentuk dokumen dan seterusnya. Kalau dia misalnya dari hasil suatu kegiatan, maka disebut dengan rekod. Nah, ketika rekod itu disimpan, dihasilkan oleh suatu lembaga dan kemudian melalui penilaian, penilaian maka dia akan menjadi arsip. Artinya tidak semua rekod itu akan disimpan menjadi arsip. Nah, kemudian coba sebentar dulu Mas. Sebentar dulu kan belum siap. Nah, kemudian dari hasil kegiatan itu menjadi rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, lagi-lagi dalam berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi. Berarti yang dimaksud dengan rekod atau arsip adalah apapun hasil dari suatu rekaman kegiatan dalam berbagai media dengan perkembangan TIK dan kemudian dibuat dan diterima oleh lembaga negara. Terus apa lagi? Pemerintahan daerah, apa lagi? Lembaga pendidikan. Ini loh, baca. Ayo, coba ada tujuh lembaga yang mengurusi tentang arsip. Yang pertama, lembaga negara. Yang kedua, apa? Pemerintah daerah, Lapenda, ya kan? Terus ketiga, mana? Lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi. Sekolah termasuk nggak? Tidak sebenarnya. Kalau dalam undang-undang nomor 43 tahun 2009 dengan Kasitan, sekolah belum termasuk. Yang diakui baru perguruan tinggi. Dan kemudian perusahaan. Terus kemudian organisasi politik. Contohnya apa? PDI. Terus Golkar. Apa lagi? Mana? Hanura, ya kan? Perindo, nah terus organisasi kemasyarakatan. Contohnya apa tuh? Pemuda Pancasila, apa lagi? Masjid termasuk di situ. Jadi kegiatan masjid kan itu akan menghasilkan suatu dokumen kan? Nah itu ada arsip-arsipnya, nah itu dikelola. Terus apa lagi? Gereja, gitu jangan lupa. Terus apa lagi? Wihara. Jadi walaupun kita Islam, siapa tahu di antara Anda nanti bisa kerja di kelenteng. Ya bisa aja kan, jangan berpikiran masjid terus. Ya, bisa aja, tapi kan yang kita kerjai adalah pengelolaan dokumennya kan. Ya enggak? Sepakat enggak?
Ya kalau gajinya 1 bulan 20 juta, siapa yang nolak? Kerja di kelenteng, mau nggak? Oh, ibu aja mau. Ya, terus, mana? Dan perorangan. Entar dulu, Kak. Dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Jadi, dari kalau rekod itu masih dalam keadaan aktif, ya kan? Nah ini misalnya Anda ini aktif ini Anda akan menghasilkan rekod, ya kan? Nanti kakak-kakaknya membuat laporan kepada Pak Fakultas Adat. Nah di adat itu nanti diolah menjadi arsip. Tetapi tidak semua hasil rekod itu disimpan menjadi arsip karena nanti Anda akan belajar nanti namanya daur hidup arsip, life cycle. Mudah-mudahan agak ini ya, agak murudeng ya. Nah, untuk itu udah paham belum sampai sini? Paham ya apa? Jadi kalau rekod itu masih arsip dinamis, Anda ini masih berkegiatan, ya kan? Berkegiatan akan menghasilkan suatu rekod. Ya, rekodnya itu apa Bu? Dokumen. Terus apa lagi? Foto. Terus apa lagi? Video, rekaman suara dan seterusnya. Nanti setelah Anda kegiatan selesai, maka kakak-kakaknya akan membuat suatu laporan, ya kan? Bahwa angkatan keberapa ini? Angkatan berapa Kak? Ayo, ini asik juga ini. Angkatan apa? 25. Oh, angkatan 25 ini angkatan maksudnya jurusan ilmu perpustakaan 25. Pasti. Nah, kalau pasti itu namanya arsip ya. Kalau tidak pasti itu tidak arsip. Nah, angkatan 2025 ini nanti akan kegiatannya akan dilaporkan oleh kakak-kakaknya. Nah, dari kakak-kakaknya ini nanti dilaporkan ke Fakultas Adat dan Humaniora. Itulah yang akan menjadi arsipnya. Bu, kalau gitu apakah rekod dengan arsip itu berbeda? Bisa dikatakan berbeda karena kalau rekod itu tidak semuanya itu akan disimpan. Ada namanya life cycle archive atau daur hidup arsip. Setelah nanti di sini nilai dan seterusnya nanti menjadi arsip. Nah, arsip itulah yang akan menjadi bukti Anda bahwa kakak-kakaknya ini tahun 2025 telah melaksanakan apa nih? Education gathering pada mahasiswa pada mahasiswa angkatan 2025 sebanyak sekian menghasilkan ini dan bla bla bla. Nah, itulah yang laporannya yang disimpan sebagai arsip. Tapi kalau misalnya kayak Bu, kalau misalnya kayak beli snack, beli ini, beli itu segala macam, itu dimasukkan ke dalam arsip nggak? Tidak. Kalau dokumen-dokumen itu tidak dimasukkan dalam arsip, cuma angkanya saja. Misalnya pada kegiatan ini angkanya berjumlah sekian, nah itu yang akan menjadi arsipnya, tapi dalam bentuk laporan. Mudah-mudahan nanti paham ya. Oke, nah kita sekarang belajar arsip melalui film. Ini ada tentang film Rahasia Seorang Ibu, ya. Ada 6 slide film. Nanti tiap film nanti Anda maknai mana yang dikatakan dengan arsip, mana yang dikatakan tentang rekod, mana yang dikatakan tentang data. Kedengaran nggak Kak? Ya, silakan Kak. Ada yang mau kau katakan? Ya, katakanlah. Di mana Agus dilahirkan? Oke, dia nanya. Di Jakarta. Di mana Agus dilahirkan? Di Jakarta. Data itu. Maksud Agus, di mana tempatnya? Nah, di mana tempatnya? Data bukan? Data. Agus ingin melihat klinik itu. Nah, dia nggak percaya sama ibunya, padahal ibunya nggak kasih data. Tidak mungkin, Gus. Oh,
kliniknya sudah tidak ada. Oh, tidak ada. Kena gusur. Kena gusur. Nah, data bukan? Tentu saja benar. Data. Kok ini ada-ada saja? Nah, itu baru bicara data ya. Belum rekod. Belum arsip. Paham sampai sini ya? Oke. Sekarang film kedua. Ayo Kak. Mana ininya Kak? Mana? Ya. Dengerin lagi. Misalnya pada suatu hari ada orang bilang kalau orang tua kakek seorang maling. Stop dulu, stop. Dan sebetulnya Nah, dia mempertanyakan, berarti dia melakukan apa? Observasi. Asli juga harus menelusuri. Asli enggak, kan gitu. Dia mau mengkonfirmasi data yang diberikan oleh ibunya. Kak, kakek ini lahir di penjara. lahir di penjara. Padahal kakek tahu betul kalau orang tua kakek nggak mungkin maling karena hatinya baik. Nah, konfirmasi kan? Dan lagi kakek sudah sering dibilang kalau lahir di klinik. Nah, aku mau tanyakan data. Saya jadi bingung nggak? Bingung nggak? Karena nggak ada datanya. Tapi kakek minta bukti dari itu orang yang ngomong. Stop, Kak. Apa benar-benar kakek ini anaknya Mak? Nah, berarti apa? Kalau belum masih rumor, itu tidak bisa dijadikan ya rekor. Data, rekor, nggak bisa. Ya, karena harus ada bukti. Nah, tadi apa tadi? Arsip adalah sebagai bukti kegiatan. Oke, lanjut Kak. Maling dan lahir dalam penjara. Dia bisa buktikan enggak? Bukti? Lu mau minta bukti, Gus? Buktinya segunung tingginya. Tahu? Lu kayak gimana tuh, Tadi coba? aku sudah bilang minta bukti. Situ saja yang ngomong terus kalau gitu nggak karuan. Berani ngata-ngatain orang tua ya? Dasar anak maling. Mana buktinya? Mana buktinya? Mau tahu? Tanya saja sama Mak Gendut yang tinggalnya di Keramat Sentiong, kerjanya di penjara. Semua orang juga tahu. Stop Kak. Tanya sama Mak Genkyong. Kasih apa tadi? Berarti arsip personal. Kan ada tadi, kan ada 7. Oh iya kan? Ya, oke Kak. Terus Kak. Kakak. Begini kek. Masa sih? Ini yang keberapa Kak? Ya udah yang kedua terusin Kak. Oh yang tadi habis. Oh ya udah. Sekarang yang ketiga Kak. Urusan. Dan lagi, Ini Mama Kio. kerja di penjara, belum pernah ada bayi lahir di sana. Satu orang pun belum. Kalau begitu, maknya Bang Sanit, bohong dong. Jelas, dia itu bohong. Bohong? Lu bilang gua bohong? Biar disambar geledek kalau gua bohong. Seumur hidup gua nggak pernah bohong, Gus. Tapi mana buktinya kalau situ nggak bohong? Mana? Nih, Gus. Lu pergi aja ke sana, ke penjara wanita. Lu tanya sama kepalanya, benar apa enggak ada bayi lahir 11 tahun yang lalu di penjara. Data. Pasti dia tahu. Mana dia ingat. Dan lagi, kepala penjaranya barangkali udah diganti. Stop Kak. Gus. Lu katanya anak sekolahan. Tuh kan, dia kan mana dia ingat. Berarti arsip sebagai sebuah ingatan selain sebagai sebuah bukti.
Nah, kita lanjutin Kak. Apa ya benar kata Ibu? Anak sekolahan, tapi goblok lu setengah mati. Kan di kantornya Sona ada catatannya. Boro-boro 11 tahun. 50 tahun juga tentu ada catatannya. Dasar aja lu yang goblok. Nah, stop Kak. Urusan. Stop Kak, stop. Nah, berarti tadi udah kita ambil ya kata kuncinya. Apa tadi? Arsip sebagai sebuah ingatan. Arsip sebagai sebuah bukti. Dan arsip tidak akan hilang selama 50 tahun kalau dikelola. Ya, nah kalau dikelola. Kalau enggak ya hilang. Banyak kan arsip hilang. Oke, lanjut Kak. Keempat ya Kak ya. Nah ini di penjara. Nah ibunya mencari arsip. Wow, arsip zaman dulu tuh. Ya Bu, dia masuk kemari 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu? Betul Bu. 11 tahun loh. Harap Bapak tunggu sebentar, kami cari dulu. Oh baik Bu. Oke, stop Kak, stop Kak, stop Kak, stop Kak, stop. Stop Kak. Oh, bener-bener stop itu kayak. Emang udah hilang ya? Oke siap. Nah itu 11 tahun, Anda bayangkan zaman itu ya. Tahun 1977 ini. Belum lahir kan? Ada yang udah lahir? Ada yang udah lahir? Ibunya mungkin. Atau tantenya. 1977 berarti berapa tahun yang lalu? Berapa tahun enggak? Coba 2025 dikurangi 1977. Hah? 48 tahun yang lalu. Wah luar biasa. 48 tahun yang lalu aja Indonesia sudah mengelola arsipnya yang luar biasa. 11 tahun hanya menggunakan register. Itu kan register kan? Nah itu 1977 kata dia 11 tahun yang lalu. Berarti dikurang lagi kan? 1977 dikurangi 11 lagi. Berarti tahun 1960-an kan? Luar biasa ya. Oke Kak, lanjut Kak. Oke, tuh nih arsipnya tuh dia udah cari ya. Bayangkan kalau misalnya zaman sekarang tinggal klik, ya kan? Sudah ketemu Bu. Namanya Nyonya Suprapti Johan Stompul tidak ada di dalam buku catatan kami. Nggak ada. Seperti biasa. 11 tahun yang lalu ada narapidana yang melahirkan di sini. Ada. Tapi namanya Nyonya Doli dari Palembang. Ya syukurlah. Kita pulang dulu ya Gus ya. Stop Kak. Kalau begitu Kak. Ini sebetulnya salah satu dari bentuk good manner juga yang bagaimana disampaikan oleh Bu Weni. Ayo, ketika Anda diminta datang pemustaka, datang peneliti untuk meminta arsip, dia mencari loh. Dulu zamannya belum ada komputer, jadi semua diabrakin itu berkas-berkas rekod-rekodnya, arsip-arsipnya, ya kan? Itu kan termasuk salah satu sikap dari good manner dia itu, bisa menemukan rekodnya walaupun tidak nama ibu yang dimaksud. Oke Kak, lanjut Kak. Dapat nggak? Kami minta maaf sudah merepotkan Ibu. Tidak apa-apa. Permisi Bu. Iya Pak. Ya. Oke, lanjut Kak. Ke berapa Kak? 6. Penasaran? 10 tahun yang lalu tidak ada narapidana yang melahirkan. 12 tahun yang lalu Bu. 12 tahun. Dicari lagi. Ini perilaku good manner nih. Sampai dapet gitu. Hanya register. Nyonya Suprapti Johan Setompul melahirkan seorang bayi laki-laki. Ayo kita pulang Gus. Jadi betul apa yang dikatakan maknya Bang Sanik, Kek? Ibuku maling.
yang dikasihkan oleh petugas, ya, baru dipercaya bahwa dirinya merasa anak maling, ya kan? Nah itu kalau lembaga pemasarakatan masuk ke mana tuh dari 7 itu? Tadi kan ada lembaga negara, terus Pemda, terus apa? Pendidikan, apa lagi? Perusahaan, apa lagi? Politik, oke, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Udah. Kalau Pemda, kalau ini masuk ke mana? Ini salah. Lembaga pemasyarakatan masuk mana? Mana Kak? Iya, lembaga negara. Tepuk tangan untuk kakak kita. Keren Kak, keren. Ya mungkin itu yang Ibu dapat sampaikan, kurang lebihnya semoga Anda lebih terbayang dengan menonton film. Anda sebagai calon dari ahli informasi juga bisa melihat apakah yang ditampilkan oleh film itu bernuansa data, ya, atau kan hanya guyon-guyon biasa yang tidak memerlukan validasi data. Nah itu yang harus Anda tekankan di sini sebagai ahli dari informasi, dan Anda juga nanti ahli dalam apakah ini hoax atau tidak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ibu Dr. Lolitasari SAG MSI atas penjelasan yang sangat informatif dan menarik mengenai arsip dalam film. Dan dapat dipahami juga bahwa arsip itu merupakan informasi tercatat dalam bentuk apapun, dan arsip itu beriringan dengan good manner. Langsung ya. Tuh kalau kakak yang nanya Ibu gemeter ini. Ini kakaknya yang jawab, yang nanya ya, bukan adik-adik. Oke. Kalau kita sebagai ini ya, menilainya itu dari kita ya. Kita sebagai ahli, anggaplah kita ahli ya, ahli informasi, ahli arsip, ahli museum, ahli perpustakaan, gitu kan ya. Maka menjawabnya adalah tidak mungkin terjadi akan kehilangan suatu arsip. Ya, tidak akan. Nah kalau misalnya kejadian sudah hilang, berarti kan bukan tanggung jawab kita. Beda kalau kita jawabnya secara teoritis ya. Beda kalau jawabnya secara teoritis. Tapi kalau misalnya kita nih sebagai pengelola arsip atau pengelola perpustakaan atau pengelola museum, maka tidak boleh itu terjadi. Percuma dong kita kuliah 4 atau 3,5 tahun, bisa-bisa ketika kita diberi ketanggung jawab untuk mengelola arsip tiba-tiba hilang, atau mungkin terjadi pemalsuan. Karena di dalam arsip itu kan ada 3 yang harus kita perhatikan, strukturnya, ya kan? Yang disebut dengan arsip melihat 3 konteksnya, struktur, konteks, dan konten. Itu kalau bisa 3, strukturnya apa? Bentuknya, jangan sampai berubah. Iya kan? Lalu konteksnya, siapa yang bertanggung jawab? Kita harus paham itu. Terus kontennya, isinya tentang apa? Kalau misalnya tentang surat I love you misalnya saya pacaran gitu misalnya itu di WA itu kan bukan arsip. Tapi kalau misalnya kita kontennya jelas gitu ya, tentang misalnya pengangkatan, siapa namanya Kak? Misalnya Fatul diangkat menjadi menteri. Menteri pendidikan misalnya. Bisa, amin, ya kan? Amin. Berarti kan nggak boleh hilang tuh arsipnya. Atau minimal di bawahnya deh, misalnya diangkat sebagai dekan. SK dekan boleh nggak hilang? Nggak boleh, gitu ya. Nah, beda kalau misalnya Ibu menjawabnya secara teoritis. Ya, kalau secara teoritis otomatis dalam apa tuh? Kita mengenal adanya daur hidup arsip, ya kan? Daur hidup arsip itu bagaimana proses mengelola arsip berdasarkan 4 tahapan. Pertama, masa penciptaan. Kedua apa Kak? Masa
penggunaan. Ketiga, masa pemeliharaan. 4, masa penyusutan. Nah, di masa penyusutan inilah akan dinilai mana arsip yang betul-betul akan diselamatkan, mana arsip yang akan bukan dibuang, musnahkan. Tidak boleh arsip dibuang, bahaya, dimusnahkan. Tentu aja pemusnahan arsip ini tentu harus ada tata cara tertentu dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan. Seperti itu ya. Nah, Bu, kalau misalnya ada perubahan arsip gimana? Nah, berarti kita sebagai pengelola arsip harus paham betul sebagai kacamata dari ahli informasi bahwa ini apakah atau tidak. Ya. Nah, Bu, kalau misalnya arsip yang terdahulu, maka itu ada teorinya disebut dengan apa tuh Kak? Bu ini kalau misalnya untuk membedah mayat itu ada namanya otopsi arsip. Itu beda lagi ilmunya ya. Ya mungkin itu yang bisa Ibu jawab. Bab dualitera. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Ibu Loli. Seperti yang tadi kita sudah ketahui tentang kearsipan, tentunya penyimpanan kearsipan juga sangat penting, Bu. Terutama bagi kita para remaja, seperti ketika kita memiliki arsip yang penting seperti surat dari mantan, dan kita pengen menyimpan nih, Bu. Kira-kira gimana sih cara menyimpan arsip tersebut supaya tersimpan dengan baik? Terima kasih. Sulit. Oke, menarik ya. Apa sekarang ada nggak surat dari mantannya? Ada, banyak. Berarti kamu playboy juga ya? Oh, suratnya banyak. Berarti kamu termasuk yang cowok yang disenangi gitu ya? Ini gimana nih poin ini ke depannya dan sebagai good methodnya? Oke, ini agak berisik ya. Oke, kalau misalnya yang gini deh, nanti ntar di semester berapa mungkin Anda bisa studi banding ke mana Bu ini yang ada yang di Jogja itu. Di situ ada surat cinta dari putrinya, salah satu putri dari Hamengkubuwono ya. Namanya kita lupa ya. Nah, itu disimpan sebagai bukti bahwa putri itu memiliki dilamar oleh salah satu petinggi dan beliau itu mengarsipkan gitu ya. Berarti itu kan masuk ke personal arsip. Artinya penting atau tidaknya surat mantan itu dinilainya dari sisi personal. Kalau Ibu yang menilai arsip mantan siapa namanya? Hakim, ya musnah. Apalagi nanti kalau kamu punya istri, ya enggak, harus musnah. Namanya musnah itu bukan hanya fisiknya aja. Kalau misalnya kamu nanti nyimpannya di WA, maka itu harus musnah di WA juga. Kalau misalnya kamu nyimpannya di email manapun itu harus musnah. Nggak boleh. Itu dari sisi Ibu penilai. Tapi kalau dinilainya dari hakim sendiri itu merupakan vital, ya monggo aja. Jadi arsip itu yang menilai musnah atau disimpannya itu tergantung dari lembaganya. Dan kalau personal berarti tergantung personalnya. Bu, kalau gitu arsip saya ada di Arsip Nasional Republik Indonesia? Enggak juga. Kalau misalnya kita menjadi pejabat di sini mungkin menteri, nah itu maka terutama ya presiden, wakil presiden gitu ya, itu maka harus diserahkan ke ANRI. Jadi Anda jadilah pejabat. Semua mau jadi pejabat kan? Ya, minimal pejabat di hati orang tua masing-masing kan saat ini ya. Tapi Ibu doakan, Bu ini doakan semuanya akan menjadi orang yang berguna. Artinya kembali lagi kepada apakah itu dinilai tidak?
atau penting atau tidak itu tergantung dari lembaga penciptanya. Ya, kalau misalnya bentuknya arsip personal, maka ya tergantung kamu nilainya gimana. Mau disimpan terus monggo. Kalau itu memang bersifat vital. Tapi kalau enggak, ya sudah hapus. Nah, hapus itu dalam teori dalam teori kearsipan namanya musnah, ya harus musnah semusnah-musnahnya. Even dalam pikiran. Jangan sampai nanti arsip itu dimusnahkan, di berita acaranya dimusnahkan, tetapi masih disimpan di cloud, nggak boleh. Ya itu mungkin ya. Jadi kalau bersifat personal, ya penciptanya adalah personal, maka yang menentukan itu musnah atau tidaknya, penting atau tidaknya adalah personal. Kalau misalnya lembaga yang menentukan, iya, karena kan tadi udah jelas kan ada 7 lembaga yang pencipta arsip. Ya mungkin itu ya kurang lebihnya. Indonesia Iklan 1B, perwakilan kelompok 8. Saya bertanya kalau misalkan suatu lembaga kayak gagal mengelola arsipnya itu gimana? Soalnya saya sempat baca di kota Ambon ada satu gedung yang dia itu kehujanan dan itu tuh arsipnya itu hilang semua Bu. Jadi itu atapnya itu bocor ya. Itu gimana Bu? Cara mengelolanya atau tindakan selanjutnya ya, cara mengembalikan arsipnya itu kayak gimana? Makasih Bu. Ini jawabannya, pertanyaannya berat nih, panjang kali lebar jawabannya. Ini berisik. Tadi apa? Kalau misalnya gimana tadi? Apakah? Cara menangani kalau misalnya lembaga itu tempat arsipnya itu bocor gitu ya. Ini yang tepat yang menjawabnya adalah Bu Weni ya. Sebab Bu Weni ini beliau adalah mengejar konservasi ya, konservasi bahan pustaka Bu Weni ya. Nah di situ termasuk juga arsip. Cuman yang mungkin yang bisa Ibu katakan adalah ketika kita menempati atau mencari atau menentukan suatu lokasi untuk menempati arsip, maka yaitu harus disurvei dulu apakah lokasinya itu aman terhadap banjir ya, aman terhadap gempa bumi gitu kan, dan juga struktur bangunannya juga aman terhadap penempatan terhadap arsip. Nah kalau misalnya terjadi bocor, berarti itu kan kesalahan dari petugasnya ya, bukan salah dari arsipnya kan ya. Nah kalau misalnya terjadi begitu kan berarti kan kecerobohan human error. Nah itu yang bisa disalahkan adalah petugasnya. Kenapa dia kan namanya bocor kan nggak mungkin dong langsung ujuk-ujuk bocor gitu kan. Pasti mungkin diawali dengan adanya rintik-rintik kecil-kecil kemudian mungkin dia kurang memperhatikan. Mungkin nanti lebih lanjut nanti dengan Bu Weni ya. Tetapi intinya kalau dari sisi kearsipan adalah yang harus diperbaiki tentu saja. Mana letak bocornya? Nah kalau misal gini deh, ilustrasinya adalah ketika tsunami di Aceh. Jangan itu nggak bocor kan? Tsunami di Aceh itu berarti kan menghancurkan seluruh dokumen-dokumen ya, terutama terutama mungkin di situ ada arsip sejarah, kemudian mungkin yang kita lihat mungkin sertifikat. Nah di situ peran dari Arsip Nasional Republik Indonesia untuk memperbaiki yang bisa diperbaiki, ya kan? Nah kalau bocor mungkin ya bisa diperbaiki entah namanya buat ini ada persepasi ya, persepasi ringan ya, persepasi ringan, tapi berat dengan sedang. Nah itu seperti apa? Ya mungkin itu ya bayangan Ibu. Yang jelas kalau terjadi kebocoran adalah yang salah adalah petugasnya.
Kenapa tidak diantisipasi sebelumnya? Dan sekarang ini mungkin Ibu perlu informasikan kepada seluruhnya ya, berkaitan tentang sertifikat ya, sertifikat tanah. Nanti mungkin bisa diinformasikan ke ibunya ya yang memegang sertifikat. Sekarang tahun ini pemerintah telah membuat suatu kebijakan untuk mengalihmediakan sertifikat menjadi elektronik. Itu salah satu untuk penyelamatan terhadap apa tuh namanya, arsip keluarga kita. Ya, Anda ini kan sudah belajar arsip kan? Iya kan? Minimal Anda udah paham lah ya. Nah itu coba minimal dari kita dari sekarang selamatkan arsip keluarga kita, terutama yang berkaitan tentang surat tanah. Pelajari itu, pelajari tentang anjuran dari pemerintah tentang bagaimana cara untuk pengalih mediaan. Apakah itu nanti pengalih mediaan itu betul-betul dialihkan dari sertifikat yang bentuk fisik menjadi apa tuh namanya digital, dan kemudian kemana nanti akan diletakkan yang fisiknya itu. Karena bagaimanapun kalau misalnya suatu sertifikat kita hilang, maka akan diragukan kepemilikan dari rumah kita masing-masing, ya enggak? Oke, mungkin itu ya, mungkin karena waktu juga, mungkin kita sudahi ya kayak Ibu Weni akan nambahkan mungkin berkaitan tentang persepasi. Terima kasih Bu Lolita menambahkan ya, pertanyaan menarik sekali. Arsip itu juga termasuk salah satu bagian dokumen yang harus dipreservasi. Jadi pertanyaan itu tadi seperti yang dibilang Bu Loli itu berarti pengelolanya nggak peka, pengelolanya nggak perhatian. Masa bocor itu kan benar nggak langsung tiba-tiba. Jadi dalam preservasi itu ada namanya surat bukan yang kalau udah terjadi namanya kuratif, preventif. Ada namanya tindakan preventif. Tindakan preventif itu adalah tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya kerusakan. Jadi sebelum terjadi kerusakan itu dia harus tahu, oh ini ada rembes nih, rembes itu kan nggak tiba-tiba langsung rembes, pasti ada gejala yang dirasakan. Nah artinya pengelolanya perlu di briefing lagi, perlu diberikan lagi, ditambah lagi wawasannya, pengetahuannya dan sebagainya. Jadi salah satu yang harus dilakukan adalah penjagaan preservasi arsipnya, bagaimana tindakan preventif. Salah satu tindakan preventif itu adalah menjaga sebelum terjadinya kerusakan. Misalnya ya rembes, artinya udah berarti dia harus dipindahkan dari tempat yang rembes. Education Gathering 2025